Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Aini, saya dari D4 Kebidanan kelas C semester 3 dengan NIM P27224023210. Di sini saya akan menjelaskan tentang Penkes, tanda-tanda bahaya bagi ibu nifas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dari Intan. Saya bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ica, Umur berapa ya Bu? 25 tahun nih. Untuk alamatnya? Alamatnya di Klaten Selatan. Ya, baik Ibu Ica, mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi Ibu, saya kan habis melahirkan. Setelah beberapa hari ini, saya kok sering merasa pusing, kemudian badan lemas Ibu. Itu kenapa ya Bu Bidan? Baik Ibu, tadi Ibu Ica merasa pusing, kemudian badan lemas ya. Jadi pusing itu sebenarnya wajar ya Bu. Nah, pusing ini tuh disebabkan oleh karena darah tinggi dan badan Ibu terasa lemas itu biasanya Ibu kurang istirahat, kurangnya asupan kalori sehingga Ibu tampak pucat dan juga tekanan darah rendah. Oh, jadi begitu ya Bu Bidan. Kalau tanda-tanda bahaya lainnya seperti apa nih Bu? Boleh minta tolong diberitahu. Baik Ibu, saya akan melakukan konseling atau pendidikan kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya pada masa nifas seperti itu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Ya, langsung saja ya Ibu. Jadi yang pertama, tujuan saya melakukan konseling ini agar Ibu bisa mengetahui apa saja sih tanda-tanda bahaya pada masa nifas, agar Ibu bisa antisipasi atau berjaga-jaga apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun tanda-tanda bahaya ibu nifas, yang pertama adalah demam atau suhu ibu lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah melahirkan, suhu ibu sedikit naik antara 37,20 derajat Celcius sampai 37,80 derajat Celcius. Namun, apabila terjadi peningkatan melebihi 38 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadi infeksi. Selanjutnya, tanda bahaya pervagina. Jadi tanda bahaya pervagina itu adalah terjadi pada daerah vagina ibu. Contohnya seperti ibu mengeluarkan darah tidak semestinya. Volume darah yang dikeluarkan ibu itu lebih banyak, yang harusnya kurang dari 500 ml, tetapi ibu mengeluarkan lebih dari 500 ml. Jika dibayangkan itu, apabila ibu membutuhkan lebih dari satu pembalut dalam waktu 1-2 jam. Normalnya ganti pembalut itu tiap 2-4 jam sekali. Itu namanya perdarahan pervagina. Kemudian terjadi pembengkakan pada ekstremitas, yaitu pada wajah, tangan, dan kaki. Namun itu hal yang wajar dan akan membaik dalam 1 atau 2 minggu setelah melahirkan. Kemudian infeksi saluran kencing. Jadi ciri-ciri jika ibu mengalami infeksi saluran kencing ini, ibu bisa mengalami demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih. Jadi ibu sebisa mungkin menghindari penundaan saat ingin berkemih. Kemudian ibu nifas dapat mengalami mastitis. Apa itu mastitis? Jadi mastitis itu adalah peradangan pada payudara akibat sumbatan ASI yang terinfeksi. Ciri-cirinya ibu mengeluh demam, payudara teraba benjolan di mana kulit luarnya menjadi merah, terasa nyeri hebat dan panas. Kemudian ibu kehilangan nafsu makan karena rasa sakit atau karena moodnya yang naik turun. Jadi ibu itu sebenarnya lapar jadi tidak lapar. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu postpartum blues atau depresi, adalah tanda di mana keadaan ibu yang belum bisa menerima keberadaan bayinya. Contohnya, biasanya kita masih bisa santai-santai, bisa melakukan hal yang kita ingin lakukan. Sekarang dengan adanya keberadaan bayi, ibu harus mengurus bayi yang sedikit-sedikit merengek, bangun tengah malam. Pastikan untuk rasa-rasa di awal seperti depresi ya Bu ya, masih sulit menerima, kayak berat kok sekarang punya anak, harus sigap ini itu, ribet, bikin pusing kepala. Nah, itu termasuk gejala dari postpartum blues seperti itu.
Jika Ibu mengalami salah satu tanda bahaya masa nifas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat agar Ibu bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Saya rasa tidak ada, Ibu, sudah cukup dimengerti. Jika tidak ada pertanyaan, baik di sini saya akan melakukan sedikit evaluasi ya Ibu untuk tanda-tanda bahaya masa nifas yang Ibu ketahui itu apa saja sih? Itu seperti demam, pendarahan, pembengkakan ekstremitas, infeksi kandung kemih, peradangan payudara, dan depresi, Bu. Baik Ibu, betul sekali. Mungkin sampai sini saja ya Bu. Saya rasa sudah cukup. Ibu sudah memahami apa saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga Ibu sehat selalu dan adik bayinya juga sehat dan cepat bertumbuh besar dengan baik ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Bu. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai Pmenkes tentang tanda bahaya ibu nifas. Jika ditemukan salah satu tanda tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.